Langsung aja di langkah pertama sesuai judulnya, di sini aku ada mie goreng. Aku pakai Indomie ya. Ini langsung aja aku pecahin, maksudnya aku buka dulu dari bungkusnya. Kita mau hancurkan. Kalau hancurkan manual juga bisa ya teman-teman ya. Cuman saran aku ini digunakan blender lagi biar nanti halusnya lebih maksimal teman-teman. Langsung aja di sini aku siapin gelas blender dan ini langsung aja aku masukin semua mie-nya, kecuali bumbunya ya. Bumbunya kita pisahin dulu. Dan ini mie-nya langsung aja kita blender ya. Jadi cara masaknya agak sedikit berbeda dengan cara masak biasanya, tapi nggak apa-apa, rasanya juga bakalan enak banget teman-teman. Buat yang penasaran langsung aja cobain di rumah ya. Jadi tekstur halusnya sampai segini aja, nggak terlalu halus sih, tapi nggak apa-apa, seperti ini yang aku mau. Langsung aja di sini aku siapin panci dan di sini aku ada air. Untuk airnya aku pakai takaran ya. Jadi airnya ini aku menggunakan 250 ml. Lanjut untuk bumbu Indominya dan sausnya ini kita langsung aja masukin di airnya. Kita masukin semuanya. Lanjut ya, kita tambahkan margarin. Di sini aku menggunakan 1 sendok makan margarin. Ini wajib ada. Untuk margarinnya langsung aja kita cairkan ya. Caranya kayak gini aja, sendoknya kita rendam di air panas seperti ini. Nanti margarinnya juga bakalan cair sendiri ya. Ini boleh banget ditambahin perasa, seperti kalau suka agak dikit manis-manis seperti itu boleh tambahin gula. Tapi kalau memang pengen bener original Indomie, kita nggak usah tambahin apa-apa ya. Ini sendok aku kejatuhan teman-teman, kita langsung aja ambil seperti ini. Dan di sini aku pengen agak sedikit ada asin-asinnya, jadi aku bakalan tambahin perasa lainnya. Di sini aku tambahkan kaldu sapi seperti ini. Jadi aku tambahkan seujung sendok makan seperti ini ya. Lanjut juga aku bakalan tambahin garam ya. Di sini aku pakai garamnya seujung sendok makan seperti ini. Kenapa aku tambahin garam? Karena nanti kita bakalan ada tambahin tepung teman-teman, jadi wajib ditambahkan garam. Di sini untuk Indomie yang udah kita haluskan langsung aja kita masukin ya. Di langkah pertama kita mau bikin bubur Indomie dulu. Kita rebus dulu sampai Indomie ini benar-benar agak sedikit mengembang. Dan ini menurut aku udah mengembang ya. Langsung aja kita tambahkan tepung terigu. Di sini tepung terigunya aku menggunakan 90 gram atau kurang lebih itu 9 sendok makanan teman-teman. Kita langsung aja masukin semuanya. Dan setelah itu langsung aja kita aduk sampai ini adonan jadi menggumpal teman-teman. Ini dalam keadaan api menyala ya. Apinya kita nyalain, kita menggunakan api sedang atau cenderung kecil aja. Lalu kita aduk sampai dia benar-benar kalis teman-teman. Dan ini menurut aku semua bahan udah tercampur merata dan udah kalis juga. Ini langsung aja kita angkat dan kita biarkan agak sedikit dingin dulu, jadi jangan dalam keadaan panas. Dan ini adonannya udah dingin ya teman-teman ya. Langsung aja kita tambahkan 2 butir telur. Telurnya kita pakai utuh seperti ini. Kita masukin aja semuanya. Setelah itu langsung aja kita aduk lepas seperti ini ya. Jadi benar-benar kita aduk. Dan ini ngaduknya agak sedikit rewel teman-teman, karena adonannya udah mulai dingin dan telurnya itu agak susah tercampur. Tapi nggak apa-apa, karena memang adonannya itu memang seperti itu teman-teman. Jadi ini kita aduk terus aja sampai semua bahan ini benar-benar menyatu ya.
Dan ini bahannya udah menyatu ya. Kita langsung aja siapkan plastik segitiga. Di sini aku memang khusus menggunakan plastik segitiga teman-teman, nanti biar hasil yang benar-benar bagus. Ini langsung aja kita masukin ke dalam plastik segitiga ya. Dan tips dari aku ngisinya jangan terlalu banyak ya. Kita ngasihnya agak sedikit-sedikit aja, karena adonan itu agak sedikit berat teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak biar nanti kita gampang juga untuk nekannya. Dan segini aja udah cukup menurut aku. Kita langsung aja ambil spruitnya. Jadi spruitnya kita menggunakan cetakan yang berbentuk bunga gitu teman-teman. Kita langsung aja siapkan plastik segitiga lagi. Ini buat nanti naruh spruitnya. Dan untuk cetakannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Buat teman-teman yang nggak punya, buat tanpa cetakan juga nggak apa-apa. Atau bisa juga cek di deskripsi box. Aku bakalan tulisin di mana beli spruit yang satu setnya. Jadi ada satu set lengkap seperti itu. Harganya murah banget teman-teman. Dan ini langsung aja kita masukkan ke dalam sini. Dan setelah itu langsung aja kita masukkan adonan churros mie-nya di sini teman-teman. Nah, caranya sangat mudah sekali ya. Ini langsung aja kita masak ya. Dan aku akan cobain jadi nyontohinnya seperti ini teman-teman. Kita langsung aja tekan. Setelah kita tekan langsung aja kita buat sepanjang yang kita inginkan. Dan juga sambil kita panasin minyak gorengnya ya. Ini kita panasin minyak goreng dulu aja. Kita menggunakan teflon seperti ini. Dan setelah panas langsung aja kita cetak teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Saran aku teman-teman juga siapin gunting ya, biar nanti gampang motongnya. Ini karena baru pertama, jadi aku nggak siapin gunting teman-teman. Ini langsung aja aku tekan dulu di bawah sini. Dan di sini aku agak sedikit salah ya teman-teman ya. Seperti aku menyentuh minyak panas, jadinya nanti pastinya bakalan bocor teman-teman. Jadi dipastikan lagi sepertinya jangan sampai nyentuh minyak goreng ya, biar nanti plastik segitiganya nggak gampang ini pecah. Nah ini kan gampang banget dilepasnya. Ini langsung aja aku ganti lagi plastiknya. Dan jangan lupa sambil disiapin guntingnya ya. Ini aku akan siapin gunting juga. Ini nggak apa-apa walaupun udah ngembang, kita langsung aja masukin lagi. Dan ini kalau bisa langsung aja kita menggunakan gunting ya. Jadi caranya cukup kita tekan aja seperti ini. Untuk panjangnya bisa disesuaikan lagi, mau panjang banget atau pendek aja bebas. Dan setelah itu langsung aja kita gunting seperti ini. Nah, caranya sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Jadi lakukan atau cetak sampai teflonnya penuh ya. Ini juga ada tipsnya teman-teman, kalau misalnya baru nyemplung seperti itu, biar dia bentuknya lurus-lurus, kita bentuk-bentuk aja menggunakan alat bantu seperti ini ya. Jadi saat dia masuk kita langsung aja lurusin. Jadi kan nanti takutnya ada yang bulat-bulat, ada yang miring-miring teman-teman. Nah jadi kita lurus-lurusin aja. Dan ini sebagian juga ada yang matang teman-teman. Kita langsung aja angkat aja yang bagian matangnya dulu. Ini ada beberapa yang udah matang karena tadi kita ada yang salah juga ya. Ini langsung aja kita angkat dulu, dan yang lain kita biarin agak matang dulu ya. Ini kita masak lagi sampai dia benar-benar warnanya kuning keemasan. Dan ini menurut aku udah, langsung aja kita tiriskan semua ya. Dan ini dia hasilnya. Aku jadinya 3 kali goreng teman-teman, dan hasilnya banyak sekali, dan ini cukup puas banget ya. Jadi dari 1 bungkus Indomie dan 2 butir telur, hasilnya jadi sebanyak ini ya. Kita tambahkan saus tomat ataupun saus sambal, itu bebas sesuai selera, tapi lebih mantap kalau tambahin saus seperti ini. Dan kita langsung aja cocol seperti ini cara makannya. Dan inilah cara masak Indomie masa kini teman-teman. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kecobain. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini Indomie banget teman-teman. Dan churros manis udah lewat lah, biasa. Cobain ini ya. Jadi cukup sekian video kali ini. See you ya di next video. Thank you.